Tren rekrutmen terorisme daring melonjak drastis. Dulu antara 2011 sampai 2017, Densus 88 hanya menemukan 17 anak, levelnya seperti kasus langka. Tapi 2025 jumlahnya melonjak jadi 110 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Terima kasih. Pertama saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ibu Zora, dosen saya di UI. Lalu ada Pak Polakus dari Direktorat Cegah yang selalu mensupport kegiatan seperti ini. Lalu ada Bapak Kompol Teguh yang mewakili Pak Kasatgas Wil Jakarta, Bapak Kompol Teguh, dan juga kepada para panitia, ada Ustadz Asep Supanti, lalu kemudian dari kawan-kawan dari Mabes Polri, dari BIK dan sebagainya, dan juga kepada hadirin wal hadirat yang sudah hadir di tempat ini. Ini jujur Bapak Ibu, acara yang sebetulnya sangat penting sekali, karena 75% hampir orang tua itu tidak tahu apa yang diakses oleh anaknya. Maka acara-acara seperti ini sejatinya untuk membangkitkan kesadaran kita untuk peduli terhadap anak-anak kita agar lebih jelasnya. Nah, kita belum lama tanggal 7 November kita dikagetkan oleh adanya aksi oleh seseorang remaja 17 tahun di SMA 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan kalau kita lihat dari tadi Kompol Agus, Bapak Kompol Agus sudah menjelaskan tuh tadi semacam fenomena, kalau bahasa akademik itu TCC ya, True Crime Community. Jadi kayak ada semacam budaya ideologi nihilis masuk kepada ekstrem kanan, apakah itu neo-Nazi, neofasisme, ada anarko. Kalau kita lihat kemarin ada kerusuhan di bulan Agustus, lalu ada 13, 14 AC, AB, Alkop, Albastad, itu semua polisi bajingan. Wah, nanti ada benang merahnya tuh dengan kelompok-kelompok 110 yang belum lama ini dirilis oleh Mabes Polri. Bapak Ibu, seiring dengan kejadian tanggal 7 November 2025 kemarin, sebetulnya saya diperintahkan juga dalam hal ini Densus 88 sejak bulan Mei itu sudah ikut menderat, mengasesmen, memprofiling seorang anak yang diamankan, diselamatkan oleh Densus 88 di Bali. Tapi sebelumnya akhir 2024 Densus juga sudah menyelamatkan anak lagi di Banten, ya, di Banten. Saya nggak sebutkan namanya karena terkait anak-anak, tentu beda ya, versi kasus anak-anak itu dengan restoratif justice. Tentu kita menjaga, karena anak-anak ini kan masa depannya masih panjang ya. Kalau kita publikasi dan sebagainya itu justru nanti ada undang-undang yang mengaturnya. Ya, ini kemarin saya habis dari Bali, sebelah kanan saya ini yang di Banten, yang penangkapan 2024 akhir, tapi kemarin kita wawancara lagi 2 hari yang lalu. Saya habis dari Banten, kemudian ini di Bali. Gambar sebelumnya coba. Ini yang di Bali, dan ini yang Sidoarjo, ini yang di Bangka Belitung. Jadi total 110 anak baru yang kita wawancarain, baru kita asesmen, itu baru 30 anak. Target kami ada 40 anak paling tidak samplingnya yang kita ambil, dan mudah-mudahan ini kita sudah tahu nih polanya nih, patternnya seperti apa. Ternyata banyak yang mengkhawatirkan gitu. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi total ya, dari umur 31 anak yang baru kita asesmen itu
antara umur 13 sampai 18 tahun yang kita lakukan sejak bulan Mei hingga bulan November. Lagi kita sedang asik meneliti itu, tiba-tiba 72 meledak. Walaupun ada missing link, Bu, ada spesies yang berbeda antara kasus anak-anak yang di 72 dengan yang 110 anak. Tapi ternyata penyebabnya sama. Nanti kita bahas yang persamaannya dulu, yaitu faktor-faktor internal gitu. Jadi gini, ada 4 tahapan virtual recruitment ini. Virtual recruitment ini atau rekrutmen virtual itu pertama itu memang kebanyakan dari akun TikTok. Ini kalau menurut saya 75%. Ternyata di TikTok tuh ada visual dan sekaligus nasyid Islami. Sebenarnya bukan nasyidnya Islami yang masalahnya. Jadi propaganda dan glorifikasi dari kelompok-kelompok semacam JAD yang sudah menjadi kelompok terlarang, ya, kelompok teroris terlarang di seluruh dunia, bahkan juga di Indonesia, itu ternyata Ibu nggak bisa dibeda tuh. Kalau yang lain-lain nih, kalau di Facebook, di platform-platform seperti Instagram langsung hilang gitu, ada gambar bendera ISIS hilang. Tapi kalau untuk nasyid itu dianyedat sampai sekarang, namanya Ajenat, ya saya coba lihat Ajenat, lagu-lagu ISIS, Daulat al-Islam Qomat gitu, itu masih ada itu. Nah akhirnya anak-anak tuh ketika nge-like itu ditandai itu sama kelompok-kelompok ini, yang orang dewasa yang kita anggap 5 orang yang merekrut dari 110 anak itu sudah dikenakan split, ya, undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang terorisme, itu udah otomatis gitu. Terus ternyata 25% sampai 30% itu dari Roblox. Ini hati-hati. Ke depan nih kita pasti ada verifikasi biometrik, ya, terkait usia anak-anak. Tadi Pak Agus juga sudah jelaskan Roblox bagaimana dia bisa mensimulasi perang-perangan. Jadi mereka nggak perlu datang tadrib askari di tengah hutan, belajar tembak-tembakan, nggak perlu. Cukup belajar simulasi di perang-perangan di Roblox. Kami jadi mujahidinnya, polisi-polisi dan tentaranya, Ansor Togut menjadi musuhnya sambil takbir dulu. Dan dia bisa berubah kostum tadi. Tadi ada baju ISIS-nya dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, ya, durasi cuma sampai 6 sampai 36 bulan mereka bisa terakut. Ya, kasus yang kemarin 2 hari yang lalu saya dari Banten, dia cuma butuh sekitar 6 bulan saja sudah jadi siap pakai. Dan menurut saya ranking tuh 1 sampai 40 anak, dia saya tempatkan dulu di nomor 1. Kenapa? Pertama, dia sudah melakukan latihan fisik. Dia juga sudah baiat kepada ISIS. Dia juga sudah mau melakukan perampokan. Itu bayangan Bu, anak 16 tahun. Ya, bahkan dia sudah menghunus pisaunya, bayonetnya, lalu melihat kumpulan polisi-polisi yang sedang kumpul lagi jaga, dia mau bunuh semua. Cuma kemudian ada orang yang menahannya, jangan dulu. Akhirnya nggak jadi. Dan dia sudah berhijrah dan bahkan dia ditipu sama yang merekrutnya itu sebesar 10 juta. Uang saya habis, Ustaz. Makanya saya sebel banget sama kelompok ini. Kenapa? Mereka telah menipu uang saya. Gitu. Jadi dia rumah di Banten tapi sudah sampai ke Palembang. Nah, ini sangat luar biasa, ya. Resiko utama ini dari faktor internal. 50% ternyata mereka, saya amati, adanya disfungsi parenting tadi. Adanya masalah keluarga. Jujur 50% dari mereka itu kebanyakan anak yatim. Jadi dia kehilangan sosok ayah, kehilangan figuritas. Kedua, 20% cerai. Entah bapaknya kemana, ya kan, ibunya. Nah, kasus SMA 72 itu juga korban perceraian. Ibunya jadi TKW, bapaknya sibuk bekerja. Gitu. Terus ada depresi, ya, stres. Ya, karena kesepian tadi, karena keluarganya bermasalah, ya, terutama bullying atau perundungan, ya. Kalau salah saya dikoreksi Bu Zona. Kalau tidak salah yang SMA 72 itu juga dibully sejak SD, SMP, dan SMA. Dan salah satu yang dia jadikan target untuk pembunuhan berikutnya adalah kakak kandungnya sendiri.
Karena kakak kandungnya ini sudah sudah membuli dia terus. Ini sama dengan kasus yang kemarin 2 hari yang lalu di Banten, ya. Itu juga sama, ya. Di antaranya kakak kandungnya yang membulinya dia di rumah. Ketika dia lulus SD, dia dipondokkan pesantren oleh bapaknya. Bapaknya ini ternyata seorang kiai, punya pondok pesantren, ya, di daerah Banten. Ketika di pondok pesantren, dia pun dikeroyok, bahkan dibalotin pakai kayu. Saya bilang, kenapa nggak aduin ke pondoknya atau aduin ke bapak? Dia bilang, nanti kalau saya aduin, Ustaz, saya malah dihajar habis-habisan. Makanya saya takut. Terus, ya udah, saya dendam. Kemudian apalagi saya saya buktikan. Makanya kenapa saya masuk grup-grup ISIS? Saya buktikan bahwa saya tidak selemah apa yang mereka kira, bahwa saya kuat. Coba, ini gara-gara bully, Bu. Ini hati-hati nih. Saya kalau melihat ada adik itu anak bontot saya umur 8 tahun dibully nih sama abang-abangnya, saya marahin. Kamu gak boleh gitu. Nanti nih kalau anak stres, lihat aja kamu. Kalau bercanda sama adik jangan sampai kayak gitu. Karena tadi tuh, ya, ternyata faktor bullying itu juga sangat besar. Gitu. Kemudian, ini ada solusinya, literasi sekolah, ya, deradikasi secara holistik, ya. Jadi lanjut ya, next ya. Nah ini ada 4 polar recruitment, ya. 4 tahap pertama, ya, dengan engagement tadi, TikTok, ya, nasyid tadi udah kita jelaskan, video jihad, buku-buku kajian. Jadi buku-buku kajian mereka, Bu, yang kita periksa daripada HP-HP-nya itu ada kursus-kursus peledakan. Coba bayangkan anak umur 12 tahun, 13 tahun sudah belajar kursus peledakan. Nah, yang lucu lagi buku-bukunya nih, Bu, yang di-download nih. Ternyata di situ ada buku, misalnya Kitab Tauhid. Ada lagi kitab Nawaqidul Islam. Ada kitab namanya Usus Salasah, ya. Yang semua itu dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ini sangat familiar sangat sekali di kalangan Salafi Wahabi. Itu rata-rata dari 110 anak buku yang di-download. Apakah saya tanya sama mereka, kamu udah baca belum buku-buku ini? Belum, Pak. Saya pikir mereka nggak baca, apa dia bohongin saya, wahalam juga, saya nggak tahu. Tapi yang jelas buku-buku itu yang ditemukan selain daripada buku-buku kursus peledakan tadi. Lalu grooming. Jadi ketika mereka nge-like, ketika mereka ikut Roblox dan sebagainya, mereka di grooming. Artinya mereka kalau bahasa kita ini harwat, pemeliharaan dan perawatan gitu. Jadi di grup khusus, yaitu grup WhatsApp dan Telegram. WhatsApp Telegram ini nggak bisa, Bu, video-video jihad perang itu di banned, ya. Kecuali ada yang melaporkannya. Nah, di situ bebas mereka video tukar dan sebagainya. Di itu ada video-video gore. Video-video gore itu video-video penggorokan sadistik. Jadi video-video kekerasan tadi. Lalu doktrinisasi tadi, ya, mulai masuk doktrinisasi. Lalu yang keempat terakhir yaitu dengan mobilisasi. Nah, di beberapa kasus dari antara ranking 1 sampai ranking 6 mereka sudah menargetkan beberapa kantor polisi. Ya, bahkan mereka sudah membuat bomnya. Bomnya sederhana, memang nggak canggih-canggih amat karena anak 12-13 tahun. Jadi mereka kumpulkan, Bu, dari petasan-petasan itu, mereka kumpulkan di kaleng susu, lalu mereka padatkan, lalu mereka uji coba. Dan Densus 88 nggak sehari 2 hari ngamatin ini, bertahun-tahun ngamatin ini, nggak percaya. Biasanya teroris ini udah dewasa di atas umur 18 tahun, tapi ini kok bocil-bocil. Dan gejalanya nggak 1-2 anak, ternyata banyak anak. Mungkin 110 ini nggak tahu lagi, katanya sih ya kan ada lagi, rilis lagi gitu. Dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan, dan ini terjadi kepada anak-anak. Next. Nah ini, mengapa faktor kerentanan? Tadi saya sudah bilang ada faktor keluarga yang bermasalah, yaitu hilangnya sosok ayah, ya, kosong kasih sayang. Nah ini kejadian di Sudiarjo. Tadi fotonya di situ. Di Sudiarjo ini kasusnya lucu. Dia punya kakak perempuan, punya adik perempuan. Dia anak di tengah-tengah. 3 bersaudara ini yang
ABH, anak berkonflik dengan hukum ini umurnya 14 tahun. Ketika diperiksa sama saya, cuek banget. Kita kayak nggak diorangin banget gitu. Wah, pokoknya resisten. Tapi dia selalu bilang begini, Mbak Polwan, jadi ada Polwan 2. Nggak boleh lepas di Polwan tuh, Mbak Polwannya. Dia seneng kalau ada Polwan di samping dia. Gitu. Tapi kalau Polwan, antum tak? Oh gitu, iya. Saya tanya sama ibu bapaknya, kenapa? Gitu. Iya Pak, Ustadz saya lebih fokus ke anak perempuan saya karena anak perempuan saya ini penting. Takut kenapa-napa, kalau laki mah ya sudah biasa lah, dia bisa mandiri. Nyata tuh salah. Jadi anak laki-laki ini kayak merasa kesepian dan nggak diperhatikan. Kenapa saya tanya? Karena Mama Abi sama Umi lebih cenderung ke kakak saya sama adik saya kurang diperhatikan sama ibu saya. Sampai segitu. Tapi dia defense, ya, jadi nggak masuk dalam ranking saya. Tapi Bapak Ibu, ada hal yang sangat mengejutkan dari tulisan-tulisan. Nah, ini di halaman coba yang ada. Nah ini, yang setelah foto perkut ya. Ini kalau yang perkut nggak apa-apa, fotonya saya lihat kan sudah diwarnai. Nah ini. Bapak baca nggak itu? Kekufuran Pancasila. Itu dia tulis sendiri. Jadi saya nggak terpaku juga karena dia manipulatif anak ini. Tapi saya nggak berpatokan pada hasil wawancara karena bisa jadi dia tipu-tipu saya. Tapi kalau istilah Bu Zora behavioralist. Jadi kita mencatat tuh dari perilaku dia. Namanya behavioralist. Nah, saya mencatat tulisannya tuh nggak serem-serem Bu, kekufuran Pancasila, sirik demokrasi. Bahkan dia menggambar burung Garuda Pancasila, lalu ditulis sama dia Tauhud. Gitu. Terus dia pegang AK-47, gambar orang, ada juga gambar di sini. Saya sengaja saya masukkan. Kasus lagi yang di Kalimantan Barat, itu lebih serem lagi. Ini ada faktor kemiskinan. Jadi kata dia, saya mau mati bunuh diri saja. Itu di tulisan yang kita dapatkan itu, saya mau mati bunuh diri saja karena saya sudah nggak kuat hidup miskin. Gitu. Jadi dia salah satu motivasinya karena kemiskinan itu dia akan bunuh diri. Tapi bunuh dirinya lebih terhormat, yaitu semacam jadi bom bunuh diri. Pertemuan lagi di Bali Bapak Ibu, kalau nggak salah, coba dibuka yang moral cleansing tadi. Nah, moral cleansing ini kalau bahasa mudahnya misalnya saya korupsi Pak, Bu. Nah, kemudian uangnya itu saya buat pergi umroh. Uangnya buat uangnya buat kasih anak yatim. Itu sebagai bentuk penebusan dosa saya. Itu bahasa moralnya, istilah namanya moral cleansing. Nah, ternyata anak-anak nih pemacu utama dari faktor internal. Ternyata kebanyakan, dan ini hampir mayoritas 78% menurut saya. Pertama, mereka kecanduan pornografi. Nah, ini Bapak Ibu nih. Karena kecanduan pornografi, dia merasa kotor dirinya. Dia merasa berdosa. Akhirnya dia ikut dengan teman-teman yang satu circle nih yang masalahnya. Lalu kemudian oleh pendoktrin ini, kayaknya dosa lu nggak akan diampuni kecuali lu cuma mati syahid. Dan ini yang terjadi. Makanya kenapa kita di dalam penjara, maaf Ibu, Bapak Ibu, saya di sini kan pernah jadi napiter ya, pernah jadi narapidana terorisme. Kenapa tanya ada di sini, ada teman saya satu SPK, ada Mukhtar Khairi. Kita kalau ngerekut di dalam penjara gampang. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang di dalam penjara tuh dosanya banyak. Ada yang dosa bunuhin anak orang, bawa kabur anak gadis, ada yang narkoba, ada yang pembunuhan. Kita cuma bilang gini sama mereka, dosa lu banyak amat. Kayaknya cuma jihad aja deh yang cuma bisa bersihin dosa-dosa lu. Itu langsung kayaknya dia hidup lagi tuh. Nah, sama dalam berikut anak-anak nih, temuan kasus di Bali, saya nggak sebutkan namanya, kasus juga di Jakarta, kasus juga di beberapa tempat, ternyata mereka menyukai sesama jenis. Dan mereka ngaku bahwa mereka LGBT dan mereka gay. Tahu nggak? Dan itu ada rekaman. Dan saya rekam itu.
Kenapa? Ini karena udah penelitian saya. Ternyata mereka Ustaz sambil nangis, saya kayaknya cuma mati syahid yang bisa ngampuni dosa saya. Kamu emang udah berzina? Nah, alhamdulillah Ustaz, saya saya belum pernah berzina. Tapi kayaknya saya ini udah najis banget. Kayaknya saya cuma mati syahid. Coba ibu. Hanya karena gara-gara kecanduan pornografi, jadi orientasi seksual, dan kita nggak tahu. Ini kita rahasia aja berdua. Dan susnya agak sudah sana nggak dengar. Ibunya saya suruh minggir dulu, ibu soal dulu. Kita berdua yang tahu nih. Kenapa? Hasil pemeriksaan kita dapati chatnya ada hubungan. Jangan salah ibu, pasangannya pacarnya orang Brazil, laki-laki sama laki-laki. Kan kita, kayaknya agak LGBT dah. Udah dapat kesimpulan seperti itu. Dan jadi moral di sini 78%. Ada yang dosa zina, ada yang masturbasi, ada yang pacaran, dan itu yang menjadi menambah kuat motivasi dia untuk bunuh diri. Ya, ingin mati syahid tadi. Udah berapa menit? 5 menit. Masih. Takut berlebihan. Nah, lanjut lagi ya Bu ya. Ini akselerasi radikalisasi. Ya, jadi radikalisasi sekarang ya ini kayaknya mematahkan juga penelitian atau jurnal yang sudah ada. Contohnya misalnya teori Fatali Mugadam, ada Starcast tadi 6 tahapan. Karena itu penelitiannya di Amerika Bu, di Eropa. Tapi karena ini di dunia Islam, ternyata dengan adanya sosial media itu jauh lebih cepat. Gue cuma butuh 3-4 tangga mereka sudah jadi. Dulu di zaman saya terekrut oleh kelompok-kelompok ini, itu tatap muka, ya di masjid, apa di rohis, kemudian bertahun-tahun waktunya. Ya. Kalau itu ada 6 tahap kalau kita mengaca pada teori Fatali Mugadam. Tapi modal digital itu 100% online, ya melalui game, Roblox dan sebagainya. Dan rata-rata kebanyakan 90% bahkan 99% nggak pernah ketemu dengan yang merekrutnya. Jadi anak-anaknya nggak tahu nih siapa gurunya, siapa ininya, ustadznya, nggak tahu. Dan mereka bukan punya latar belakang agama yang kuat juga, enggak. Waktunya juga jauh lebih cepat. Ya, rata-rata dari 6 sampai 36 bulan, kalau kita hitung rata-rata yaitu 21 bulan. Ya. 4 tahap ini terintegrasi terus. Ya. Jadi saya setuju ya dengan pembatasan anak-anak nanti proses verifikasi itu akan diteruskan sesuai dengan umur. Ya, ini beberapa kasus, ini saya bacakan semua karena mengingat waktu. Nah, ini tersangka yang merekrut ini sudah ditahan, dikenakan pasal undang-undang teror dan juga undang-undang perlindungan anak. Coba di nomor yang agak-agak terakhir. Nah, ini ada yang di Bali, dia menulis. Coba yang kill all kufar, membunuh semua kafir. Nah, ini dia agak, yang saya bilang agak LGBT. Ya. Dia bilang bunuh semua orang kafir. Ya. Terus dia bilang bunuh minimal 5 orang. Ini Bu, baca. Ya, misi hari ini, today mission. Ya, bunuh semua orang kafir minimal 5 orang. Dan dia udah tinggal di Bali nih. Berarti kan banyak bule-bule di situ. Anak masih kecil Bu, gendut gitu kan, lucu anaknya, ya imut-imut gitu. Kalau Bapak Ibu lihat ya kasus di SMA 72. Di magasin Pelaku itu kan ada tulisan namanya Bertern, ya.
ada Alexander Duka dan sebagainya, seorang pelaku tadi masuk kepada true crime community. Jadi white supremasi perjuangan, dia bantai semua pembunuhan-pembunuhan ada di Amerika, penembakan massal, dan itu sekarang tokoh-tokoh seperti itu jadi inspirasi, ya, termasuk ini juga sama, ya, dia terinspirasi dengan tokoh-tokoh tadi, pelaku-pelaku pembantaian tadi, ya, seakan-akan mereka ini keren banget gitu, dan ini mulai menggejala kepada anak-anak, ya, dan itu komunitasnya sudah ada juga gitu. Itu digambarkan. Maka kadang kalau ingin melihat isi hati anak-anak kita, Bapak Ibu boleh coba lihat tulisan-tulisan di buku-buku. Bukunya di belakang-belakang buku itu biasanya ada gambar apa? Itu biasanya tentang lintasan-lintasan hati. Kemarin ketika acara di Depok, saya dengan Pak Agus, ya Pak Agus, ada seorang guru BK yang bilang ternyata salah satu muridnya, dia bikin ininya, PP-nya, itu adalah seorang pemuda yang melakukan aksi penembakan 6 di Kanada. Ketika ditanya oleh gurunya, kenapa kamu pasang foto itu? Habis ganteng katanya. Yeah. Apa cuma ganteng? Kamu tahu nggak itu kasus orang itu apa? Iya, saya tahu. Saya cuma koleksi ininya aja, fotonya aja. Habis ganteng sih katanya. Awal dari ngagumin, masa foto-foto kayak gitu dikagumin? Ini kenapa? Pasti dalam hati dia mau bilang, ini keren banget deh. Ntar lama-lama nggak mustahil dia nanti akan jadi pribadi yang mirip. Inilah yang terjadi pada anak kasus SMA 72. Gitu. Lihat gambarnya lagi, dia pakai bendera ISIS juga digambarin. Selain dia ngitung matematika, tapi dia juga terus gambarin bendera ISIS. Ya. Daulah Islam, walaupun hanya simpatisan. Di gambar AK-47. Coba di bawahnya. Ini catatan-catatan, sebenarnya banyak catatan-catatan dari anak-anak ini yang saya minta gitu ya kepada para penyidik, tolong dong. Dan saya juga ketika di Sidoarjo itu juga bukunya saya mintain tuh saya foto sendiri. Karena buat saya ini behavioralist ini mengamati orang dari perilaku. Ya. Karena kadang mereka di depan kita defense, ngakunya cupu, tapi sebetulnya dia suhu, ya, di tengahnya cupu, katanya suhu. Bapak Ibu, ini ada yang menarik, ya, dari Perkut ini. Ternyata ada seorang wanita yang Perkut ini namanya Lintang Maharani. Saya sebutkan namanya aja. Tinggal di Banggai Laut. Ternyata dia pernah umur 15 tahun. Dia mulai terpapar. Jadi dia juga terekrut. Sekarang umur 23. Dia terekrut ketika umur 15 tahun karena tidak tuntas dan nggak ada yang tahu, ya, dia kemudian jadi predator. Ya, kembali lagi bisa jadi para predator ini dulunya bisa jadi karena pernah, ya, di kena kasus maksudnya dia pernah menjadi korban perundungan atau sebagainya. Dan ini nggak tuntas. Kasus yang di Depok, ibu-ibu yang kemudian diamankan oleh Densus 88 itu juga korban sodomi dan sebagainya. Jadi juga moral policing lagi. Dan ini terus demikian, ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu ternyata butuh validitas. Dia minta diakui. Jangan pernah bosan memuji anak. Nah, karena begitu intensitasnya cepat, itu membuat mereka terjebak kepada pornografi, terjebak kepada LGBT, terjebak kepada kelompok-kelompok teror dan sebagainya. Ini pegang AK-47, di bawahnya buru Garuda Pancasila. Nah ini Bu, Bapak, Ibu, demikian paparan saya. Nanti kita akan dengarkan dari Ibu Zora, ya, yang lebih lengkap lagi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.